Aku mau tanya ini bang. Apa Abang itu? jelaskan kepada aku bang, jalan masuk surga dan jalan masuk neraka di tempat abang itu. Jalan masuk neraka adalah apa mau Anda bahas? Aku mau tanya ini bang. Apa Abang itu? jelaskan kepada aku bang, jalan masuk surga dan jalan masuk neraka di tempat abang itu. Jalan masuk neraka adalah lanjutin ikutin Muhammad. Loh, iya gimana? Loh, menurut Al-Quran kalian itu wajib masuk neraka, mendatangi neraka. Mau saya tunjukin ayatnya? Mau saya tunjukin ayatnya nggak? Enggak, di tempat abang aku tanya. No, Jalan masuk neraka. takut deh teman-teman. Menurut Al-Quran kalian itu wajib mendatangi neraka. Nih, di dalam surat-surat Maryam ya, Maryam ayat yang ke-71. Nih, bentar. Abang jelaskin di tempat abang maksud aku bang. Abang Loh, jelaskan jalan masuk surga. katanya suruh tunjuk Ah. jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Saya tunjukin jalan menuju neraka dulu. Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara menuju neraka? Ikutilah Muhammad. Nih, perhatikan. Itu ada tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-70. Dan tidak ada seorang pun daripadamu. Gak ada seorang pun daripadamu. Melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Wajib kalian mendatangi neraka dulu. Nih ya, nih. Kita lihat tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan tidak ada seorang manusia pun dari kalian, wahai manusia, kecuali akan mendatangi neraka. Ya, kalian wajib mendatangi neraka dulu. Nih, hai hamba-hamba, tidaklah dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Adapun orang-orang yang beriman akan melewati Sirotol Mustaqim dengan kecepatan yang berbeda. Ini udah mulai dongeng nih ya. Udah mulai ngarang, udah mulai nambah-nambahin cerita, udah mulai membuat Al-Quran sebagai kitab yang gak jelas. Ya kan? Karena kalau baca tafsir, semakin Anda baca tafsir, semakin Anda akan simpulkan bahwa tafsir ini semakin lebih bagus daripada Al-Quran. Bang, sekarang masuk surga, jalan masuk surga itu kayak mana jalan tolnya bang? Oke, baik. Bagaimana sebaliknya? Nih saya tunjukkan di dalam Bible ya. Nih saya tunjukkan dalam Bible. Nih. Perhatikan. Kita akan tampilkan apa kata Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nih, beda. Nah, kalau Anda mau ikut Muhammad, mau mendatangi neraka, ikutilah Muhammad. Kalau Anda mau datang kepada hidup, ikutilah Tuhan Yesus. Gitu. Jalannya apa-apa aja itu jalannya bang? Jalannya apa-apa aja? Berapa jam ke sana bang? Nah, kalau dalam Bible itu tidak baik. Karena kan bertanya kan, jalannya berapa jam kan gitu kan? Nah, kalau di dalam Bible ini tidak berbicara mengenai jalan tol atau jalan raya, tetapi mengenai jalan hidup. Bagaimana seseorang itu harus hidup. Ya, bagaimana seseorang itu ingin memperoleh hidup yang kekal, dibangkitkan pada
memperoleh kebangkitan dan hidup. Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan. Karena Yesus bangkit, Bang. Bang, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang. Saya pernah ngomong ya, kalau Yesus tidak bangkit, ya, ini seandainya. Kan, tapi kan menurut agama Kristen kan, menurut iman kami kan Yesus bangkit. Ya, ya, ya. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah. Kenapa? Karena semua yang dikatakan dari A sampai Z itu cuman omong kosong. Karena apa? Karena tidak ada buktinya, tidak ada validasinya. Ya, bahwa ada kebangkitan, bahwa manusia nanti ada di akhir zaman akan bangkit kembali dan lain sebagainya. Itu semua hanya omong kosong kalau Yesus tidak bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah satu secercah harapan, satu titik pengharapan bahwa apa yang kita imani, apa yang diimani itu benar. Nah, sedangkan dalam agama Islam, Bang, bangkit nanti. Jangan lari, Bang. Aku tanya sama Bang tadi, kok lari, Bang? Nah, ini Anda kalau dibahas Al-Quran kok Anda ketakutan ini. Anda kalau dibahas Al-Quran kok lari langgang-langgang. Makanya seperti saya bilang, ketika agama Islam dibahas, disitulah agama itu akan bubar. Bang, kok lari-lari ke sana Nih, kemari. sekarang gini, kita bicara ini ya, dogma sekaligus ini. Anda percaya dengan hari kebangkitan? Oh, percaya nanti, Bang. Oke. Tapi nanti. Anda percaya kalau ada orang mati itu bisa bangkit lagi? Oh, Oke, percaya, siapa Bang. yang ngomong begitu? Abang barusan tadi kan? Kok saya? Agama Islam loh. Di dalam agama Islam, gini, di dalam agama Islam ada kebangkitan nggak? Ada, tapi nanti, Bang. Itu Oke. nanti setelah udah kiamat nanti. Yang nyeritain nanti kalau bangkit, maka dia akan kawin-kawin terus dengan 70 bidadari, ya kan? Burungnya berdiri terus 70 tahun. Yang cerita begitu siapa? Kacau. Loh, kok kacau? Yang nyeritain kayak begitu siapa itu? Muhammad bukan? Loh, abang tadi yang ceritakan barusan tadi. Kita putarkan dia. Dia nggak percaya, teman-teman. Katanya saya. Omongan Muhammad dibilangin ke saya. Anda nggak boleh mengatakan apa yang diucapkan Muhammad seolah-olah saya yang mengucapkan. Oh, ini dengerin. Ini kata ustadz kalian. Kok jadi saya yang ngomong? Tapi kata Rasulullah, kesibukan Kata siapa? Kata siapa? Kata Ustaz tadi, Bang. Kata Rasulullah. Saya ulangin lagi, saya ulangin. Dengerin. Saya ulangin. kaum muslimin, kesibukan para lelaki nanti adalah terus para lelaki yang masuk adalah memecah perawan istri-istrinya. Terus. Perawan terus. Habis malam pertama selesai, dia perawan lagi. Serius, Pak. Terus, Pak. Terus. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini hadisnya sahih. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun. Itu, Bang. Nah, ketika Anda mendengar semua kata Muhammad itu, bahwa nanti ada orang akan dibangkitkan, kemudian nanti akan ada pesta di sana. Oh, mau saya tunjuk Ustadz yang mengatakan pesta ini. Oh, mau saya tunjuk lagi, teman-teman. Mereka ini kalau saya ngomong dibilang nih ya, sebentar ya. Nih. Udah, Sabar Bang, ya, Bang. sabar. Bang, ah. Udah, Bang. Jangan lari, ya. Bagaimana nih ya? Enggak, aku bertanya dulu sama Bang tadi, kok kemari larinya? Iya, ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada kalian. Nih, perhatikan ya.
Silakan. Biar bisa diamalkan. Baik, Habib Guru Ustaz Maulana, Ustaz Aliza, Mas Fad. Bentar ya, nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Sudah tahu pernyataan Ustaz kan saya? Tentang itu semua. Sekarang di mana dia berada? Apakah dia mengalami kebangkitan itu? Saya nggak tahu tuh bang. Gimana dia? Muhammad ada di mana? Sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Lahir di mana? Lahir di mana? Ada di mana? Muhammad. Udah meninggal dia bang. Udin. Udah tadi ditanya, Muhammad ada di mana? Dalam kubur lah bang. Meninggal dia. Di kuburan, betul? Betul bang. Adakah kebangkitan di dalam agama Nanti Islam? bang. Nanti bang. Makanya saya bilang bang, karena kebangkitan belum terbukti, karena kebangkitan belum ada, maka kebangkitan di dalam agama Islam itu tidak lebih daripada cerita-cerita dan omongan si isapan jempol belaka. Belum ada validasinya, belum ada pembuktiannya. Makanya bang, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah agama itu ke tong sampah. Justru karena Yesus bangkit, maka ada validasi, ada harapan bahwa kebangkitan itu memang benar-benar ada. Jadi di dalam agama Kristen ada kebangkitan. Yang ada kebangkitan itu dalam agama Kristen. Di dalam agama Islam kebangkitan itu masih isapan jempol. Sekarang sama abang nih bang. Gimana? Ini aja sekarang bang. Makanya saya bilang bang, jangan ikuti orang yang dia sendiri belum pernah. Bagaimana Anda mau kepada hidup, menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada surga yang kalian bilang, sementara dia sendiri nggak pernah ke sana. Sementara dia sendiri tidak pernah menuju kepada hidup yang kekal itu. Aneh Anda ini. Anda ini sama seperti seorang penumpang, ya kan? Mau naik pesawat, tapi yang bawa supir angkot. Loh, gimana? Aku tanya sama bang. Yesus itu di mana dia sekarang? Menurut Bible ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus membawa murid-muridnya, para pengikutnya ke Bukit Zaitun. Lalu disitulah dia naik ke surga. Kemana? Awan datang menutupinya. Lalu apa pesan Yesus? Lalu ada dua orang malaikat di situ berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Nah, sementara menurut kitab kalian, menurut referensi kalian, Muhammad bukan naik ke surga, turun ke kuburan. Yesusnya kenapa nggak tinggal di Indonesia sebentar bang kemarin? Kenapa cepat kali pergi? Sudah mulai putus asa dia. Putus asa. Enggak, itulah yang Kalau aturan putus bang. asa, Kenapa dia sudah tidak bisa lagi berargumen. Lambaikan bendera putih, nyerah bang, nyerah. Gitu. Udah putus asa. Dalam bang, makasih bang. Makanya begini, saya kasih contoh nih. Apa lagi? Di dalam sebentar bang, Wiwin, gini ya. Di dalam Al-Quran, kalian kan mengatakan Isa itu adalah Yesus. Title-nya, gelarnya Isa itu apa? Isa Al-Masih. Al-Masih kan? A-L-M, betul? Al-Masih, betul? Nah,
tahukah Anda bahwa Muhammad juga bergelar ALM? Nggak tahu bang. Tapi bukan Al-Masih, almarhum. Loh, malah ketawa. Lu memang benar. Yang saya katakan benar nggak? Ya udah benar, almarhum lah. Iya Bang. benar. Kenapa kamu? Jadi sama-sama bergelar ALM. Isa gelarnya ALM, Al-Masih, Muhammad gelarnya ALM, tapi almarhum. Begitu. Wow. Oke lah, Wiwin ya. Kamu belajar Oke, lagi oke, lah agama Bang. Islam. Nanti kalau udah belajar agama Islam baru naik lagi ke sini, oke? Abang kapan masuk Islam bang? Kapan masuk Islam bang? Apa? Abang kapan masuk Islam? Oke lah, karena pertanyaan-pertanyaanmu semua pertanyaan-pertanyaan yang putus asa, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kamu maskermu aja lebih besaran maskermu daripada mukamu. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Fatherson. Ya, ini udah ada 15 juta like loh teman-teman ya. 15 juta orang yang suka acara ini dan yang menonton secara live itu 22.500 orang. Tuhanmu mati kan? Tuhanmu Patterson, mati kan? silakan nyalakan kamera. Tuhanmu mati, tidak. Silakan Tuhanmu kalau kamu diangkat ingin ke berdiskusi, langit. nyalakan kamera. Saya akan Tuhanmu diangkat ke langit tanggapi. kalau di Islam. Saya ya. akan Kalau di tanggapi Kristen sejauh mana mati, kamu akan berargumen artinya dengan Tuhan saya. Silakan. itu bisa mati, ya. Silakan nyalakan Nah, kamera. tadi masalah tentang Al-Quran yang melompat-lompat, aku ingin bahas. Saya Aku ingin ingin bahas. Kau tanggapi menyesatkan kamu orang. Tidak sampai perlu, sejauh Edis, mana kamu karena kuat. kalau kau memang hebat, Tapi tiru Bang syaratnya Juma. Bang nyalakan Juma kamera. tidak perlu on cam. Berani untuk nyalakan berdebat. kamera? Bang Juma tidak perlu on cam kalau untuk berdebat. Kamu sama dia Apalagi dengan saja. kami yang receh, dengan kami yang receh. Kamu Kau sama takut dia ya? saja Kau kalau nggak takut. menyalakan kamera. Kau takut ya? Ketakutan? Kau takut ya? Kau takut Oke. dengan aku ya? Baik, karena Lihat Bang kamu Juma. takut tidak menyalakan Itu jago, kamera. itu jago sejati itu. Saya sarankan Jago kamu sejati itu. kumpul sesama orang Ya, yang jago takut sejati. menyalakan. Kau ini nggak jago. Silakan. Dengan yang receh. Silakan kumpul sesama orang yang takut menyalakan kamera. Sudah berapa kali tema itu kita bahas? Tuhannya agama apa yang mati, yang sampai sekarang ada dalam kuburan? Mau saya puterin? Saya sudah bilang teman-teman ya, kata Tuhan itu bahasa Indonesia. Tuhan. Itu adalah bahasa Indonesia yang tidak ada dalam Al-Quran. Bentar. Kalau kalian buka Al-Quran, sampai kiamat, kalian tidak akan temukan kata Tuhan. Karena Quran itu bahasa Arab. Tidak ada kata Tuhan di situ. Nah, lalu kata Tuhan di dalam bahasa Arab itu apa? Apa kata Tuhan dalam bahasa Arab? Adalah kata Rob. Begitu juga dalam Bible. Gak ada kata Tuhan dalam Bible itu. Orang Bible aja bukan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam bahasa asli Bible itu adalah kurios. Nah sekarang, Robnya siapa yang adalah orang mati? Perhatikan. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Kamu kok bilang-bilang Tuhanmu mati. Robmu mati sampai sekarang masih mati. No. Udah di dalam debat saya yang bilang Robnya adalah mayat itu adalah orang Islam sendiri. Kok kamu bilang-bilang kurios kami kalau sampai sekarang Yesus tidak bangkit maka betul kata kamu kurios kami mayat sampai sekarang. Tapi kurios kami sudah bangkit. Gimana? Sedangkan kuriosmu, Robmu sampai sekarang masih di banyak muslim. Muslim-muslim yang berilmu justru yang mengakui Muhammad itu Robnya. Perhatikan. Perhatikan lagi, biar kalian gak bosan-bosan nih.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah bahwa Muhammad itu Robmu. Robmu sampai sekarang masih di kuburan.